Saham PT Widodo Makmur Perkasa Tbk atau WMPP terancam didepak dari bursa. Suspensi perdagangan yang berlangsung lebih dari 12 bulan jadi pemicu utama. PT Widodo Makmur Perkasa atau WMPP menghadapi ancaman delisting setelah sahamnya disuspensi lebih dari setahun sejak Mei 2024. Awalnya suspensi terjadi karena penundaan pembayaran bunga surat utang MTN yang jatuh tempo 10 Mei 2024. Masalah berlanjut karena denda dan keterlambatan bayar kewajiban lainnya ke Bursa Efek Indonesia. WMPP dikenakan sanksi tambahan pada Februari dan Juni 2025 karena belum melunasi denda dan biaya pencatatan tahunan. Suspensi yang terus berlanjut membuat saham tidak bisa diperdagangkan selama lebih dari 12 bulan. Situasi ini memperbesar kemungkinan saham WMPP dihapus dari papan bursa. Untuk keluar dari krisis, WMPP tengah menjalani proses PKPU sesuai putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Adapun manajemen sedang menyusun proposal perdamaian bersama kreditur termasuk pemegang MTN. Perusahaan berjanji akan menyelesaikan seluruh kewajiban dan memperbaiki kepatuhan ke depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Selanjutnya pemirsa, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang berkode saham AMRT menyuntikkan dana sebesar $1 juta Amerika atau setara dengan 16,23 miliar rupiah kepada PT No Volume Indonesia Investama. Tujuan investasi adalah memperoleh peluang investasi di samping kerjasama sinergi bisnis. Emiten minimarket Alfamart PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yang berkode saham AMRT menyuntikkan dana sebesar $1 juta Amerika atau setara dengan 16,23 miliar rupiah kepada PT Novoleum Indonesia Investama. Corporate Secretary AMRT Tomin Widian di keterbukaan informasi menyatakan tujuan investasi adalah memperoleh peluang investasi di samping kerjasama sinergi bisnis. Transaksi investasi AMRT ke Novoleum tidak termasuk dalam transaksi yang tergolong ke dalam ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 17 POJK 042020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha dan Peraturan OJK Nomor 42 POJK 042020 tentang transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan. Novoleum Indonesia Investama merupakan perusahaan rintisan dan startup solusi daur ulang limbah minyak jelantah. Adapun Novoleum yang berdomisili di Jakarta merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan dan solusi pengumpulan limbah minyak jelantah. Berdasarkan laman resminya, Novoleum fokus pada pengumpulan minyak jelantah untuk diolah menjadi energi terbarukan. Selain aksi korporasi itu, AMRT juga fokus menggelar ekspansi organik pada tahun ini. Emiten pengelola Alfamart itu menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure sebesar 4,5 triliun rupiah hingga 5 triliun rupiah untuk 2025. Tim Liputan IDEX Channel. Emiten tambang nikel PT Adi Kartiko Pratama Tbk yang berkode saham NICE mengantongi pinjaman kredit dari PT Bank Shinhan Indonesia senilai 100 miliar rupiah. Direktur Perseroan Sabin Kim menyampaikan perjanjian kredit tersebut dengan suku bunga 6,85% per tahun dalam jangka waktu 12 bulan. Emiten tambang nikel PT Adi Kartiko Pratama Tbk yang berkode saham NICE mengantongi pinjaman kredit dari Bank Shinhan Indonesia senilai 100 miliar rupiah. Direktur NICE Sabin Kim menyampaikan perjanjian kredit tersebut dengan suku bunga 6,85% per tahun dalam jangka waktu 12 bulan. Kim dalam keterbukaan informasi mengatakan fasilitas kredit akan digunakan oleh Perseroan sebagai opsi pembiayaan untuk modal kerja. Sebelumnya NICE juga telah menyambut PT Indo Tambang Raya Mega Tbk atau ITMG yang resmi menjadi pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 9,62%. Berdasarkan laporan total kepemilikan investor di atas 5% per 4 Juli 2025 yang disampaikan KSEI, muncul nama PT Indo Tambang Raya Mega Tbk atau ITMG sebagai salah satu pemilik saham NICE. Sebagai informasi, ITMG merupakan emiten tambang batubara yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Banpu Minerals perusahaan Singapura. Sementara itu, NICE merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan biji nikel melalui kegiatan eksplorasi melalui proyek nikel laterit. Tim Liputan IDEX Channel.
Ya, selanjutnya pemirsa, dari indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan di sesi pertama Rabu, IHSG terpantau masih mampu bertahan di zona penguatan setelah pada pagi tadi dibuka juga di posisi menguat di level 6.918. Sementara pada penutupan sesi pertama, IHSG menguat 0,4% ke level 6.931. Level tertinggi di sesi pertama di 6.939, adapun 327 saham yang menguat menjadi penopang dari indeks harga saham gabungan, sementara 231 saham melemah dan 406 saham lainnya bergerak stagnan. 5,37 triliun rupiah dibukukan oleh pelaku pasar pada perdagangan di sesi pertama Rabu. Dan pada penutupan sesi pertama ini melanjutkan konfirmasi dari tren penguatan sejak Senin yang konsisten ditutup di zona hijau. Sementara itu kita lihat dari saham-saham yang menguat masuk dalam top gainers, ada di antaranya PANI yang naik 9,43%, kemudian juga ada saham Aman Mineral naik 5,39% ke 8.800, kemudian Cuan naik 2,12% ke posisi 13.225 dan IOTF naik 27,69%. Sementara itu dari saham-saham yang masih bergerak melemah, masuk dalam top losers ada TPIA turun 1,47%, ke level 10.025, Ratu juga terkoreksi 1,4% ke posisi 7.050, ASPR turun dalam 14,63% ke Rp140 dan INET turun 1,58% ke level Rp187 per saham. Sementara itu dari sisi sektoral, properti naik 1,08%, barang baku naik juga lebih dari 1%, industri melemah 0,19%, teknologi melemah 0,17%. Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, PT Asia Pramulia Tbk resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten ke-16. Perolehan dana dari hasil IPO sebesar 100,69 miliar rupiah akan digunakan untuk investasi dan penambahan modal kerja perseroan. PT Asia Pramulia Tbk resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten ke-16. Dalam penawaran umum perdana saham, emiten berkode saham ASPR ini menerbitkan 812 juta saham baru dengan harga penawaran sebesar Rp124 per saham. Dana yang berhasil dihimpun dari IPO mencapai Rp100,69 miliar atau mencapai 29,94% dari modal yang disetor penuh setelah IPO. Direktur Utama PT Asia Pramulia Tbk Riki Winoto mengatakan 50% perolehan dana dari hasil IPO atau sekitar Rp46,62 miliar akan digunakan untuk investasi pembelian mesin-mesin baru untuk segmen market kemasan minuman, kemasan makanan, kemasan cat, dan kemasan lainnya seperti kosmetik, kimia, dan farmasi. Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja, termasuk pembelian kebutuhan bahan baku, serta untuk biaya operasional pendukung ekspansi. Pemakaian dana kita dari yang kita peroleh 50% itu untuk investasi, kemudian 50%-nya kita gunakan untuk modal kerja yang mensupport kebutuhan bahan baku dan biaya-biaya lainnya terkait dengan investasi tersebut. Dengan adanya penambahan mesin dari hasil dana IPO, Perseroan menargetkan peningkatan kapasitas produksi dan penjualan secara signifikan. Perseroan juga telah menargetkan perolehan revenue meningkat 30 hingga 40% dan target raihan bottom line juga meningkat hingga 50%. Dari Jakarta, Riki Anwardi, Tim Liputan IDX Channel.